Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan mengenai model klasifikasi huruf Hangul menggunakan CNN. Bahasa merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh setiap negara. Salah satunya adalah bahasa Korea. Bahasa Korea merupakan salah satu bahasa asing yang menjadi semakin populer akibat Korean Wave atau istilah untuk menyebarkan budaya Korea Selatan ke negara-negara lain. Berdasarkan informasi dari Lembaga Bahasa di Seoul National University, peningkatan minat belajar bahasa Korea terlihat dari jumlah individu yang memulai pembelajaran secara mandiri, baik melalui buku materi, aplikasi, ataupun dengan kursus bahasa Korea. K-pop dan K-drama menjadi salah satu dari pemicu keinginan masyarakat di seluruh dunia untuk mempelajari bahasa Korea. Bahasa Korea menggunakan alfabet yang disebut dengan Hangul. Huruf Hangul memiliki karakteristik yang berbeda dari huruf alfabet pada umumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan dasar untuk mengenali karakter huruf Hangul agar dapat dipahami dengan baik. Dengan memahami ciri khas unik dari setiap karakter Hangul, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode yang efektif dalam penerapan CNN untuk pengenalan dan klasifikasi huruf-huruf Hangul. Penelitian akan dimulai dari penjelasan dataset, pemrosesan data, dan arsitektur yang digunakan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dari penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, dataset yang digunakan berasal dari Kaggle, sebuah aplikasi atau platform sumber terbuka yang menyediakan berbagai dataset untuk keperluan penelitian. Dataset ini dirancang khusus untuk mencakup citra huruf-huruf Hangul yang akan menjadi fokus dalam pengembangan model. Dataset ini menyediakan variasi citra huruf Hangul dalam 29 kelas identitas huruf yang berbeda. Kedua, pra-pemrosesan data. Tahapan berikutnya setelah pengumpulan dataset adalah pra-pemrosesan data, di mana citra-citra tersebut akan diolah sebelum dijadikan input untuk pelatihan model CNN. Para pemrosesan ini bertujuan untuk mempersiapkan data yang optimal untuk pelatihan model. Ketiga, arsitektur yang digunakan adalah CNN. Berbeda dengan algoritma klasifikasi biasa, jika pada algoritma klasifikasi biasanya melakukan proses ekstraksi fitur dan klasifikasi secara terpisah, maka model algoritma dari cabang bidang deep learning ini akan mengekstraksi fitur lalu mengklasifikasi citra dalam satu proses. Penelitian ini bermaksud untuk merancang model CNN yang dapat mengklasifikasi citra huruf Hangul sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh 29 kelas dan menghasilkan akurasi yang baik. CNN merupakan jenis arsitektur jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses dan menganalisis data gambar. CNN memiliki lapisan konvolusi yang memungkinkan model secara efektif memahami fitur-fitur hierarkis dalam data gambar. Struktur konvolusi memungkinkan CNN untuk mendeteksi pola lokal seperti tepi, sudut, dan tekstur yang kemudian digabungkan untuk mengenali fitur-fitur yang lebih kompleks seperti objek dan wajah. Di dalam penelitian ini terdapat 29 folder kelas yang masing-masing terdapat 50-80 citra huruf Hangul. Selain itu, terdapat juga folder client dengan jumlah 1624 citra dan 696 citra dalam folder file atau validasi. Fokus utama pada augmentasi data yaitu teknik untuk meningkatkan variasi dataset pelatihan dengan membuat variasi kecil pada gambar-gambar yang ada. Selain itu, program ini juga melakukan rescaling pada pixel gambar. Data pelatihan ditingkatkan dengan berbagai teknik seperti sear, zoom, horizontal flip, rotasi, penyesuaian kecerahan, dan pergeseran horizontal dan vertikal. Augmentasi bertujuan untuk meningkatkan keragaman dataset dan membantu model lebih umum dalam memahami variasi yang mungkin muncul dalam data sebenarnya. Pixel gambar dirubah menjadi rentang 0,1 dengan melakukan rescaling pada nilai pixel. Hal ini merupakan praktik yang umum dalam pelatihan model jaringan syaraf untuk membantu konvergensi lebih cepat. Batch size ditentukan sebagai 32. Kemudian gambar diubah menjadi skala abu-abu dan ukurannya menjadi 64 x 64 pixel. Tujuan dari augmentasi data adalah untuk meningkatkan generalisasi model. Dengan melibatkan variasi tambahan pada data pelatihan, model diharapkan dapat lebih baik dalam menangani variasi dalam data validasi atau data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Model ini adalah CNN dengan struktur sekuensial yang terdiri dari 3 lapisan konturi diikuti dengan max point tubuh tiap 2 lapisan, serta 2 lapisan drop out. Setelah itu terdapat flatten layer yang diikuti oleh 2 lapisan dense. Jumlah parameter total pada model ini adalah 2.467.357 dan model ini digunakan untuk tugas klasifikasi dengan 29 kelas output. Model yang pun mendapatkan nilai loss paling rendah untuk training set berada di epoch ke-24 dengan nilai loss sebesar 0,3344. Sedangkan untuk nilai paling rendah validasi loss berada di epoch ke-24 dengan nilai validasi loss sebesar 0,2335. Kemudian nilai tertinggi akurasi untuk training set berada di epoch ke-24 dengan nilai sebesar 0,8793, sedangkan validasi akurasi memiliki nilai tertinggi sebesar 0,9224 yang berada di epoch ke-23. Berikut ini merupakan grafik train dan validasi loss serta grafik train dan validasi akurasi. Berikut ini merupakan hasil pengujian dari model yang telah kami buat. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, penelitian ini mencapai hasil yang baik dengan nilai loss dan akurasi yang memuaskan pada dataset huruf Hangul yang telah diolah dan dilatih menggunakan model sekuensial dengan 25 epoch. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.